Garis hidup manusia adalah rangkaian rencana Tuhan. Dalam temaram kabut, asaku menembus langit. Gigihku berjuang, ikhlasku bertahan. Terangi hati dengan lentera batin, kan berpendar di dalam relung kalbu. Hadapi segala rintang meretas warna-warni kehidupan. Ada jero mangku, ring pura Bukit Mentik, inyoman santre. Dados, kemaon bau sungai, manda dados jero mangku wajik. Kegetiran hidupku lalui dengan senyuman, meniti jalan yang terjal, tegar ku bertahan. Mi, yang dok masuk ke Singaraja nah Mi. Sekolah ini saya mulai secara sekolah Singaraja. Tolong nah Mi. Jero tu nak pemangku pura. Pastan jero itu jero wacik mangku santre. Keyakinan kan kuatkan jiwa untuk hadapi dan arungi segala rintang kehidupan. Ketangguhan bagai pijar cahaya gantikan gulita menuju hidup. Kian semakin gemilang, berlian pun kian jadi cemerlang. Biasa dikikis juga ditempa, mutiara jadi berkilauan karena diempas ombak lautan. Keyakinan kan kuatkan jiwa untuk hadapi segala rintang kehidupan. Yang dok masuk sekolah. Hah? Mas sekolah? Adan jero sampun ngeranjing. Yang dok masuk sekolah ke Singaraja. Hah? Singaraja? Gantikan gulita menuju hidup, kian semakin gemilang. Sukses hanya soal waktu, buah perjuangan yang terus bergulir. Jalani hidup dengan langkah pasti, hingga menjadi sang pemenang sejati. Hingga menjadi sang pemenang sejati. Tuhan menggenggam nasib manusia, mengikatnya ke dalam garis bernama takdir.
punya po. Anaknya ngelinggan po. Bosnya sih pun. Pokoknya kan ngalahin kan berjalannya po. Ampunan lain. Pasrah. Ampunan lain. Pak, guru titip aja, Pak. Ada Pak Fadil ke guru titip, Pak. Jantos dulu. Santi. Ampun guru titip dan wendan nih karena ampun alian tiang dan wendan kari luas agane. Sandra! Sandra! Sandra? Pak Sandra, Pak! Sandra? Sandra! Sandra? Sandra ampun ngalen. Bukan pura bukit menti. Yang saja tuh udah sayang widinya apa naragane. Hanya mal ketemu sana malah. Karurip. Sandra udah malam. Keduga rencana. Sandra udah malam. Garis hidup manusia adalah rangkaian rencana Tuhan. Tak ada alasan Tuhan menghidupkan apa yang mati, kecuali ia mengemban peran Tuhan bagi kehidupan. Suksma mewali, alon-alon ring margi. Semua perlu pamit dulu. Sampun pituduh ide Sang Widi, ngemban kahuripan ring jagati. Bali sangatlah kental dengan kepercayaan Hindu. Seperti halnya dalam pemilihan pemangku pura. Juga selalu disertai dengan segala ritual kepercayaan Hindu. Nyenjan adalah ritual yang dilakukan dalam rangka pemilihan pemangku pada sebuah pura. Yaitu di mana ritual ini akan ada orang yang mengalami trans untuk menyampaikan pesan suci dari dunia lain. Tidak terkecuali masyarakat Hindu di Kintamani. Niki sane kewidi dada jero mangku ring pura Bukit Mentik inyaman santre panakne inyaman bakat memene inyaman sudiri dados kemaon bau sungai mangda dada jero mangku wacik. Niki tiang utusan saking Pura Bukit Mentik kok kanjerone keselang dados mangku ring pura niku. Tapi jero mangku? Ya kalau menurut zaman dulu adanya kalau di Batur ini memang kalau untuk bikin jero mangku itu harus begitu pacarannya dengan upacara nyanjan. Memanggil orang-orang kalau dibilang di Bali itu para sutri atau permade. Ya, dia yang nanti menentukan siapa yang ditunjuk untuk jadi pemangku. Apa itu orangnya masih kecil, sudah dewasa, itu terserah beliau yang menentukan itu. Sutri dan permade itu yang menentukan. Apa itu namanya juga nanti setelah dia sanggup menjadi seorang pemangku dan jero balian lain-lainnya itu di nama semula itu diganti dengan nama jabatan pemangku masing-masing. Jero Wacik lahir dan dibesarkan di desa Batur, Kintamani, Kabupaten Singaraja. Berada beberapa ratus meter di atas Danau Batur,
tanah tandus melapisi buminya. Kering sepanjang tahun. Bahkan air bersih pun menjadi barang langka dan mahal harganya. Hidup Jero Wacik bermula di sini. Menapaki kehidupan paling sulit, menyelam ke dasar kemiskinan. Tak berlebihan jika disebutkan mampu bertahan hidup saja sudah suatu keajaiban. Desa Batur, waktu saya kecil, itu masih sangat miskin. Kemudian pura ini juga sangat kecil waktu itu. Pura ini Pura Bukit Mentik namanya. Nah, tahun 1955 pada saat itulah ada upacara besar di pura ini dan diadakan persembahyangan bersama, dan di sana dapat ilham masyarakat harus segera membuat pemangku. Saya salah satu yang dipilih waktu itu. Saya masih berusia 6 tahun waktu itu. Dan itulah yang menjadi tonggak kehidupan saya. Berubah nama dari Isantre menjadi Jero Wacik Santre. Kemiskinan atau kekayaan, kesulitan atau kemudahan adalah takdir yang ditentukan langit. Manusia tidak bisa memilih takdirnya sendiri. Tapi, manusia boleh memilih dengan cara apa dia menjalaninya. Tuhan membebaskan manusia memilih, bahagia atau menderita. Sebab manusia bebas untuk menjalani hidupnya dengan cara bersyukur atau mengeluh. Dari kecil tuh saya udah dekat sama Pak Jero. Jadi dari sebelum dia masuk, saya belum masuk, dia udah jadi guru TK, guru PBK dulu, pemberantas buta huruf di Mampah gitu. Waktu kecil saya sudah jadi semangku. Saya hidup di lingkungan Pura Bukit Mentik itu tak ada warung, tak ada. Jero Wacik telah menunjukkan bakat-bakat seorang pemimpin semenjak muda. Ia cakap memainkan perannya sebagai pemimpin di setiap permainan yang dilakukannya, sekaligus membangun spirit bagi teman-teman sepermainannya. Jiwa kepemimpinan dalam diri Jero Wacik seperti sebuah mata air yang mengalir menemukan sungai inspirasi. Saat Jero Wacik duduk di sekolah rakyat, Jero Wacik bertemu dengan sang proklamator kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno. Saat itu, Bung Karno sedang melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan di Tampak Siring, tak jauh dari Penelokan, tempat Jero Wacik menuntut ilmu. Sebuah pertemuan yang singkat, namun meninggalkan bekas sangat mendalam. Dari pertemuan dengan Bung Karno inilah, Jero Wacik mulai berangan-angan untuk mengikuti jejak Bung Karno meraih gelar insinyur di ITB.
kemudian berkiprah di panggung politik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan bangsanya. Saya salaman dan kepala saya dipegang-pegang oleh Presiden Soekarno. Dan itu yang membuat saya waktu kecil nih, SD, kemudian selalu asal ada berita tentang Presiden Soekarno, saya baca, saya tertarik, saya cari. Dan di situ saya mengetahui Presiden Soekarno insinyurnya lulusan Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Jero Wacik kecil sudah mulai berpikir, bisakah saya masuk ITB? Sesuai adat yang berlaku, pemangku pura dilarang memotong rambut sejak usia anak-anak dan harus selalu mengenakan pakaian adat Bali seperti udeng dan lain sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan dilema Jero Wacik maupun kedua orang tuanya. Punapi di jero jagi ngeranjing ring Singaraja. Nggih, patut. Nggih. Petikan tiang malih, ragane jagi menggotre dados ten jero. Mangda ragane ten pangpatan nih kesarang timpal-timpalne ring sekolah ring Singaraja. Ya ning jagi magotre jero punika nenten dados sembarang jero magotre kenten. Punika mangda nganutin kadi swadharma ning pemangku. Ya ning jero jagi magotre punika wenten mina kadi sarana upakara utawi bebanten. Bulat tekad Jero Wacik terlanjur kuat untuk bisa melanjutkan sekolah di Singaraja. Dengan berbekal restu dari kedua orang tuanya dan izin dari Pura Bukit Mentik untuk melakukan ritual bebanten atau potong rambut bagi pemangku pura. Garis takdir itu telah dimulai saat ia memotong rambut gondrong, memutuskan memulai perjalanan panjang mengikuti dahaganya atas ilmu dan dunia yang lebih luas. Memutuskan merantau untuk mengejar mimpi-mimpinya, mengikuti arus inspirasinya. SD Negeri 2 Teladan adalah sekolah dengan mutu pendidikan terbaik di Bali. Sebagaimana saat bersekolah di Bangli, di sini pun Jero Wacik terus menorehkan prestasi demi prestasi. Prestasi inilah yang membawa Jero Wacik masuk ke SMP Negeri Singaraja, SMP terbaik se-Bali. Kita akan membahas tentang Di samping sebagai sosok siswa berprestasi akademik, Jero Wacik juga sosok yang aktif di berbagai kegiatan organisasi kesiswaan. Tercatat, di SMP Singaraja, Jero Wacik menjabat Ketua Kijar Kompi Pelajar, sebuah organisasi pelajar yang kerap menggelar kegiatan kesenian siswa. Hingga lulus SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Negeri Singaraja, Jero Wacik terus menyandang prestasi sebagai bintang kelas. Di sekolah inilah, bakat-bakat kepemimpinan Jero Wacik semakin mengkristal. Setahu saya, Jero Wacik itu waktu saya menjadi gurunya di Singaraja, orangnya itu pandai, otaknya cerdas ya. Sehingga ya di kalangan murid-murid SMA, Jero Wacik itu orangnya terkenal gitulah. Nah, di samping memang dia ya pribadinya bagus gitu. Tahun 1970, Jero Wacik menginjakkan kakinya di halaman kampus Ganesha. Kampus inilah yang telah mencatatkan Insinyur Soekarno sebagai lulusannya. Konfigurasi unik dalam diri Jero Wacik lagi-lagi mendobrak sebuah pakem kemustahilan. Dililit berbagai pekerjaan dalam usahanya mencukupi kebutuhan hidup, serta disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus, tidak membatalkan Jero Wacik menderas prestasi. Mulai dari pesuruh kantor, mengajar les, sebelum akhirnya ia berlabuh di sebuah lembaga bimbingan belajar.
Di lembaga bimbingan belajar inilah rupanya takdir hidup Jero Wacik bertaut dengan takdir lain. Disinilah perkenalannya dengan Trisna, gadis gedongan asal Solo yang telah membuatnya terpikat pada kali pertama berjumpa. Jero Wacik dan Trisna Wacik menikah pada tahun 1976. Dari pernikahan tersebut, kelak lahir anak yang pertama bernama Ayu Vibrasita, yang kedua bernama Sagita Sinta Pratiwi, anak ketiga bernama Bunga Ratna Jelita, dan anak keempat Bintang Wacika Putra. Ya kalau memimpin di keluarga lebih demokratis gitu ya, juga diajak diskusi, terus nggak pernah ada dalam pendidikan kita anak-anak bahwa kita akan selalu berada di atas. Selalu berpikir positif dan itu diajarin ke kita semua. Tapi juga cara penyampaian papa itu orangnya. Papa itu family man banget, jadi buat masalah keluarga tuh dianggap sangat penting gitu. Keterbukaan, kemudian dialog, diskusi, demokratis juga membuat saya belajar untuk juga seperti itu. Setelah puas berkarir, aktivitasnya dalam dunia politik praktis mengantarkannya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Menjabat penuh selama 1 periode, ditambah 2 tahun pada periode berikutnya, sebelum kemudian dilantik sebagai Menteri ESDM pada 19 Oktober 2011 dalam reshuffle kabinet menggantikan Darwin Zalehi Saleh. Jika ditanya apa yang menjadi bekal modal Jero Wacik melintasi jejak panjang kesuksesan hidupnya, maka jawabannya adalah berpikir positif. Berpikir positif dapat membantu mengatasi segala kesulitan, mengurangi perasaan terganggu, membalikan situasi yang pesimistik menjadi optimistik, melihat ancaman sebagai suatu peluang, suatu kekurangan menjadi kelebihan, dan sikap jauh dari menyerah. Itulah Jero Wacik. Dia masih lelaki yang sederhana dan bersahaja dalam kehidupannya. Sosok negarawan yang cakap, tanggap, dan cekatan dalam sosok Jero Wacik tak berlebihan jika disandingkan dengan idolanya, Bung Karno, sebagai mula inspirasi itu lahir. Gantikan gulita menuju hidup kian semakin gemilang. Sukses hanya soal waktu, buah perjuangan yang terus bergulir. Jalani hidup dengan langkah pasti hingga menjadi sang pemenang sejati. Hingga menjadi sang pemenang sejati.